Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo, apa kabar? Semoga kabar adik-adik baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dan bersukacita. Wah, senang sekali Kak Sani bisa bertemu dengan adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita selalu bersukacita ya walaupun di rumah. Adik-adik udah siap beribadah belum? Kalau udah, ayo kita mau berdoa. Kita semua lipat tangan. Sudah? Kalau sudah lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sani. Kami juga akan membaca Alkitab. Tuhan, berkatilah kami supaya kami memahami apa yang disampaikan oleh Kak Sani dan kami dapat belajar tentang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Sekarang kita pegang Alkitabnya. Ayo, yang belum pegang Alkitab, boleh diambil dulu Alkitabnya. Atau meminta tolong mama papanya untuk diambilkan. Oke, kakak tunggu ya. Kakak tunggu 3 detik. Kakak hitung ya. 3, 2, 1. Oke, udah pegang semua kan? Sekarang kita mau membaca Alkitab dari kitab Lukas. Kita cari kitab Lukas. Ini kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita buka kitab Lukas pasal ke-6 ayat ke-37 dan 38. Udah ketemu? Ih, pintar. Yang belum ketemu, ayo kita cari ya. Kakak tunggu yang kakak tunggu ya. Sudah? Oke. Sekarang kita mau membaca Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Kita baca secara bersama-sama ya, bareng sama Kak Sani. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Adik-adik, sekarang Kak Sani akan menunjukkan beberapa gambar yang akan muncul di sebelahnya Kak Sani di sini. Gambar 1, 2, 3. Oke, ini gambar pertama. Di gambar ini ada anak-anak perempuan. Ada 4, tapi ada 1 yang sendiri, yang pakai kacamata tuh. Kalau kita lihat baik-baik, ternyata 3 anak-anak yang berkumpul ini lagi ngomongin temen yang pakai kacamata tadi tuh. Lagi diomongin. Ada juga yang lagi ngetawain. Ada yang ngetawain, ada yang ngomongin, ada yang mengejek. Ayo adik-adik, siapa yang pernah ngomongin temennya? Yang pernah ngetawain temennya? Ayo, siapa nih? Sekarang kakak akan menunjukkan gambar yang kedua. Gambar kedua. Nah, gambar yang kedua. Di sini ada 2 anak. Ada anak perempuan sama anak laki-laki. Tapi anak yang perempuan ini dia sedang menangis. Lagi menangis. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik,
anak yang pakai baju biru ini lagi bikin nangis temennya yang perempuan. Sekarang siapa nih adik-adik yang pernah bikin nangis temennya atau bikin nangis kakak atau adiknya? Sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Gambar ketiga, cring. Nah, gambar terakhir ini kita lihat, wah, ada yang rambutnya ditarik-tarik sama temennya, sama bukunya direbut. Aduh, pasti temennya iseng nih. Adik-adik pernah iseng nggak sama temennya? Pernah ngerjain temennya nggak? Sama kayak gambar di samping Kak Sani nih. Adik-adik, tadi kan Kak Sani sudah menunjukkan 3 gambar tadi. Kakak mau tanya, perbuatan yang ada di 3 gambar tadi merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Iya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena coba adik-adik bayangkan, teman adik-adik kalau diketawain, diisengin, dibikin nangis, perasaan teman adik-adik akan bagaimana? Pasti akan sedih. Adik-adik, melalui kitab Lukas yang telah kita baca bersama-sama, kita belajar bahwa dari perkataan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi dan menghukum seseorang. Berarti kita harus mengasihi semua orang, termasuk mengasihi teman-teman kita. Kalau kita mengasihi teman-teman kita, berarti kita sayang sama teman kita. Jadi, kalau ada teman kita yang sedang kesulitan, kita menolong teman kita. Kalau teman kita ada kesulitan belajar, kita belajar bersama-sama. Kalau ada teman kita yang sakit, kita mendoakan semoga teman kita cepat sembuh sehingga bisa kembali bermain dan belajar bersama dengan adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik pernah melakukan kesalahan seperti membuat nangis temannya atau menertawakan temannya, ngomongin temannya, yang harus adik-adik lakukan adalah meminta maaf. Adik-adik pasti nonton kan video minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Fitri dan Kak Lady, mengajarkan bahwa jika kita berbuat salah, kita meminta maaf. Kalau kita meminta maaf, artinya kita tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Adik-adik, misalnya nih, adik-adik yang dibikin nangis, adik-adik yang diketawain sama temennya. Kakak tahu pasti adik-adik merasa sedih, merasa kesel dan jengkel. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada adik-adik untuk memaafkan, untuk mengampuni temannya dengan mendoakan temennya yang iseng tadi, temen yang bikin nangis tadi, berdoa sama Tuhan Yesus supaya teman adik-adik menjadi baik lagi. Adik-adik juga tidak balas isengin temennya, nggak balas nangisin temennya, tetapi selalu berbuat baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gimana adik-adik, setelah mendengar cerita Kak Sani dan membaca Alkitab, adik-adik siap gak untuk mengasihi semua orang? Kalau sudah siap, adik-adik coba tangan kanannya, tangan kanan ditaruh di dadanya. Bilang gini, aku mau mengasihi teman-teman. Gampang kan? Coba tangan kanannya ditaruh di dada, kita sama-sama bilang, aku mau mengasihi teman-teman. Ulangi lagi ya, adik-adik sendiri. Coba tangannya, udah bilang apa? Iya, kita tambah lagi ya. Tambah lagi, jadi aku mau mengasihi papa mama. Oke, gampang kan? Sekarang kita bareng-bareng dulu. Tangan kanan taruh di dada, bilang, aku mau mengasihi papa mama. Sekarang adik-adik ya,
1, 2, 3. Wah, hebat adik-adik. Adik-adik kalau sudah siap mengasihi, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab supaya adik-adik selalu dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat sekaligus doa penutup ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Satu Lipat Tangan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami belajar pada saat ini, yaitu kami belajar ya Tuhan untuk mengasihi semua orang, mengasihi teman-teman, orang tua, kakak, adik, dan kami belajar untuk memaafkan dan meminta maaf jika kami melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami yang saat ini sedang melawan virus corona ya Tuhan. Berkatilah Presiden, Menteri Kesehatan, dan pejabat lainnya agar dapat mengambil keputusan yang terbaik supaya Indonesia tidak bertambah lagi pasien yang terkena virus corona. Ya Tuhan, berkati juga untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan mau sembuhkan, dan Tuhan juga kiranya mau menjaga kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Eklesia ya Tuhan. Walaupun dalam minggu-minggu terakhir kami tidak beribadah di gereja ya Tuhan, tetapi kami tetap bersuka cita karena kami beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Berkatilah pendeta, berkati penatua, majelis, agar dapat melayani Tuhan, dan berkatilah para jemaat agar selalu bersukacita dan bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami, berkatilah agar selalu diberikan kesehatan, berkatilah pekerjaan mereka agar dapat membesarkan kami dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik dalam sekolah mereka ya Tuhan, walaupun mereka tidak dapat masuk ke sekolah, tetapi di rumah biarlah adik-adik selalu belajar dengan rajin. Berkati juga ya Tuhan adik-adik yang telah menonton ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, serta sukacita. Ya Tuhan, inilah ibadah kami ya Tuhan. Kami tutup ini dengan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selama di rumah, untuk selalu makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah. Jangan lupa bantuin papa sama mamanya yang di rumah. Jangan lupa untuk selalu belajar, dan tidak lupa untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab. Ya adik-adik, sampai jumpa di minggu depan bersama kakak lainnya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.